Oke, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kriwak. Salam gas-gas random ya pada pagi hari ini. Semoga para subscriber saya semangat semuanya. Oke, pada pagi hari ini yang menjadi pertanyaan ya dari para subscriber, bagaimana cara untuk menentukan perang harga? Ya, kalau kita lihat jualan untuk saat ini persaingannya sangat ketat sekali. Ya, terutama untuk di dunia keripik. Ya, kalau kita misalkan tidak memiliki nilai jual atau value yang lebih tinggi, ya, kalian akan mengalami kesulitan dalam menjual. Apalagi kalau kalian menjual dalam online. Ya, kalau kita lihat di sini, saya sudah memiliki beberapa produk yang sini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang pertama di sini keridang, terus yang kedua di sini kriwak, terus yang ketiga di sini kreong. Ya, di sini ketiga keripik ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau kita lihat untuk yang keridang, ya keridang, kalau kita lihat keripik keridang ini udang, kalau kita lihat di pasaran itu banyak sekali. Ya, kalau kita tidak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk yang lain, kalau kita lihat di Shopee, di Bukalapak, ya kita lihat banyak sekali yang namanya keripik udang. Ya, kalau kita lihat, kita harus memiliki yang namanya nilai lebih. Yang pertama kita lihat dulu, baik dari segi kemasan. Nah, kita lihat dari segi kemasannya di sini. Kalau kita lihat kemasannya di sini sudah menarik. Nah, ini menimbulkan yang namanya orang ketika melihat sudah tertarik dulu, ya. Terus yang kedua, di sini ada yang namanya varian rasa. Dan ini memiliki keunggulan dibandingkan keripik udang yang lain. Ya, di sini ada sekitar 8 varian. Ada original, ayam bakar, sapi panggang, dan yang lain-lain. Nah, ini bagaimana cara kita menentukan produk dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, terus yang kedua, selain kita bermain di kemasan, ya tentu saja kalian harus melihat juga untuk pasarnya. Ya, kalau kita lihat dengan kemasan seperti ini, kalau kita jual di pasar, ya tentu saja daya belinya kurang. Jadi market juga mempengaruhi dalam penjualan. Tentu saja kalau kita pre-packingnya seperti ini, ya paling tidak kita harus penitipannya tempat-tempat yang memiliki nilai jual yang tinggi. Misalkan seperti di rest area, rest area atau di tempat-tempat kafe, ya terus swalayan. Nah, terutama ini sudah masuk di hipermart kalau kita lihat. Nah, seperti ini kemasan ini sangat menarik sekali. Nah, kalau produk kalian, ya misalkan sama dengan produk yang lain, harus ada yang namanya nilai plus atau nilai tambah. Baik itu dari segi kemasan, baik itu dari segi rasa atau segi varian yang lain yang bisa ditonjolkan. Jadi produk kalian memiliki yang namanya nilai lebih. Ya, kalau kalian tidak memiliki nilai lebih, ya tentu saja pasti kalian sudah kalah di pasar. Ini yang produk yang keridang. Ini yang sudah pada umumnya yang sudah ada di pasaran. Terus yang kedua, saya juga sudah menciptakan yang namanya produk kriwak. Nah, di sini kalau kita lihat untuk kriwak, ini kalau kita lihat untuk personal brandingnya, saya buat masuk di dua aspek. Yang pertama, ini masuk untuk di kaum muda. Yang kedua di kaum tua. Jadi makanya kemasannya saya buat brandnya itu dua aspek masuk semua. Baik itu kaum muda, baik itu kaum tua. Ya. Kalau di sini, ya untuk keridang itu terutama marketnya adalah kaum muda. Kenapa kaum muda? Di sini kalau kita lihat dari packagingnya sendiri, ada kata-kata yang seperti ada rezeki peternak udang di setiap gigitan udang muda. Itu kan menimbulkan kaum muda, ya. Terus selfie dan upload itu kan menunjukkan target marketnya kita adalah kaum muda. Nah, kalau kita mau masuk di dua aspek, baik itu kaum muda, kaum tua, ya semua aspek itu bisa masuk. Kemasannya juga harus berbeda, ya value-nya juga harus berbeda, brandnya juga harus berbeda, karena marketnya juga berbeda. Ya, ini kenapa ini kok bisa dikatakan dua market bisa masuk di sini? Kalau kita lihat dari gambar karikaturnya ini, kita menunjukkan
bukan seperti ikan yang sesungguhnya. Jadi brand kaum mudanya masuk di situ. Terus di sini ada juga gambar ikan yang sudah dimasak. Nah, ini menunjukkan semua kalangan bisa masuk. Jadi tidak hanya kaum muda, jadi kaum tua juga masuk. Jadi kita dalam menentukan brand itu tidak semudah yang diperkirakan, butuh pemikiran yang panjang. Nah, kalau kalian pengen mempunyai produk-produk yang bisa bersaing di pasaran seperti di sini Kriwak dan seperti Kridang, ini sudah hampir semua kota sudah ada, baik itu di Jakarta, di Palangkaraya, di Kalimantan, di Surabaya dan kota-kota yang lain. Karena kita menggunakan yang namanya sistem agen dan reseller. Nah, besok kita akan bahas bagaimana cara pembentukan agen dan reseller di tiap-tiap kota supaya penjualan kalian bisa meledak gila-gilaan. Nah, tapi sebelum itu ya kita akan belajar dulu bagaimana kalian bisa berdaya saing atau memiliki nilai jual dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Ya, karena kalau kita bermain, katakanlah kita bermain di yang namanya keripik pisang katakanlah. Ya, tentu saja keripik pisang itu kalau kita lihat marketnya ya jenisnya itu bisa ratusan atau bahkan sampai ribuan. Ya, kalau kamu ketik di Shopee ya itu banyak sekali ya. Bintangnya juga bintang 5 semua, bintang 4 semua. Kalau kalian mau bermain di situ dan tidak memiliki yang namanya nilai lebih, ya pasti kalian sudah kalah terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah ini yang pengen nanti saya ajarkan untuk para subscriber saya, ya terutama untuk yang suka di bisnis cemilan. Ini adalah yang terpenting adalah seperti ini. Nah, ini produk yang mungkin nanti perkiraan saya akan meledak. Ya, kenapa kok meledak? Karena produk ini belum ada di pasaran. Ya, tentu saja kalau kalian bisa lihat di Shopee, Bukalapak itu belum ada yang namanya keripik keong. Satu, belum ada pesaingnya. Yang kedua, kita bermain di kemasan yang semenarik mungkin, ya, sehingga untuk memikat daya beli masyarakat. Nah, bagaimana kita menciptakan produk yang seperti ini? Ya, tentu saja perlu yang namanya uji coba. Ya, tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Ya, karena ini produk memang belum ada di pasaran. Nah, keunggulan produk ini, ya, kalau bisa tercipta produk yang seperti ini, yang satu, enak. Kamu dalam misalkan nanti mencari reseller atau agen, resellermu dalam menjual itu memiliki yang namanya keuntungan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia bisa menciptakan yang namanya market sendiri. Ya, dia bisa menentukan harga sendiri. Berbeda dengan kalian kalau berjualan keripik wader atau misalkan berjualan dengan keripik udang di pasaran sudah banyak. Kalau kalian tidak memiliki yang namanya nilai lebih, ya, atau kemasan yang menarik yang ditonjolkan, baik itu kemasannya, baik itu rasa, ya, terus value yang ada di dalam kemasan itu seperti apa, kalian pasti akan terlindas dengan persaingan yang lain. Jadi kalau kamu menciptakan sebuah produk harus menjadi yang pertama. Ya, misalkan di sini contohnya seperti wader. Mungkin ada kalau kita lihat beberapa juga yang memasarkan produk wader. Tetapi kalau kita lihat kemasannya biasanya mereka menggunakan kemasan yang biasa atau plastik yang biasa. Jadi orang ketika mau membeli itu kurang dekat dibandingkan dengan kalau kita memakai kemasan yang menarik. Terus kalau kita ulik lagi, misalkan dia biasanya hanya memakai 2 varian, yaitu varian original dan varian pedas. Nah, kita harus bermain lebih dari mereka. Kalau mereka bermain 2, kita harus bermain varian 8, kalau perlu 10. Jadi dalam menciptakan produk kita harus menjadi yang pertama, jangan menjadi yang kedua. Seperti Kridang, seperti itu juga. Kalau misalkan nanti market kalian, kamu menciptakan produk misalkan selain wader atau Kridang, misalkan menciptakan produk yang lain, ya, tentu saja misalkan di sini keripik paru. Nah, misalkan ya, keripik paru kan banyak juga di pasaran kalau kita lihat. Bisa ribuan dan mungkin kalian kesulitan dalam
menjual atau menitipkan. Karena apa? Kalau misalkan kita menitipkan di oleh-oleh, oh sudah ada Pak, biasanya seperti itu ya, dengan alasan ditolak seperti itu karena produknya memang sudah ada. Nah, kalau kalian tidak memiliki nilai plus ya, paru misalkan paru dikasih varian rasa geprek atau yang lain, jadi untuk membedakan daripada produk yang lain. Nah, itu jadi kalian memiliki yang namanya nilai jual dibandingkan dengan produk yang lain. Nah, itu ya, kalau produknya itu, ingat tadi, kalau produknya itu sama, kalian harus memiliki yang namanya nilai lebih, baik itu dari kemasan, baik itu dari rasa, atau baik dari value yang ada di dalam kemasan tersebut, sehingga untuk menimbulkan yang namanya daya pikat. Nah, yang terpenting lagi biasanya untuk pengusaha cemilan itu banyak yang sukses ketika dia itu bisa menciptakan suatu produk ya, menciptakan suatu produk yang berbeda dengan produk yang lainnya ya. Misalkan di sini yang sudah saya ciptakan yaitu keripik keong. Nah, ini tentu saja berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran. Banyak keuntungan sekali ya kalau kita misalkan bisa memiliki produk yang tidak ada di pasaran. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yang pertama dalam segi menjual kita bisa menentukan yang namanya market sendiri ya, harga jual sendiri. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya persaingan ya. Terus yang kedua bisa kita lihat kalau kita misalkan nanti untuk menitipkan di oleh-oleh ya dimanapun itu biasanya lebih mudah, biasanya lebih diterima. Biasanya kalau kalian masuk di Aneka Jaya atau di supermarket ya, kota-kota yang terdekat dengan kota-kota Anda ya, itu biasanya akan ditanya, oh masukkan apa Pak? Keripik pisang, biasanya ditolak. Kenapa ditolak? Sudah ada Pak. Nah, apalagi misalkan lagi kalian memasukkan keripik singkong, ini banyak sekali, ini ditolak juga karena sudah ada. Nah, kalau bisa kalian bisa menciptakan produk sendiri ya seperti ini ya. Tentu saja dalam menciptakan produk sendiri juga harus dihitung juga HPP-nya seperti apa, berapa, terus kemasannya habis berapa. Jangan sampai nanti kalian misalkan bisa menciptakan produk sendiri misalkan ya, keripik daging buaya misalkan ya, itu kan memang beda daripada produk-produk yang lain, mencari sesuatu yang berbeda. Tetapi kita lihat dulu HPP-nya mahal enggak. Kalau kita lihat ikan yang namanya daging buaya sudah mahal ya. Kalau kalian masuk market ya, market sudah mahal, tentu saja market kalian sudah berbeda. Marketnya berarti sudah orang-orang tertentu yang jadi target pasar. Nah, itu kalau bisa untuk mengawali dalam menciptakan produk, ciptakanlah HPP yang semurah mungkin tapi belum ada di pasaran. Jadi kalian dalam menentukan market, dalam menjual itu sangat-sangat mudah sekali. Nah, ini produk saya yang ketiga, Kreong, dan kami nanti Kriwak akan berusaha untuk menciptakan sekitar 10 produk, tapi produk tersebut nanti yang tidak ada di pasaran ya, yang tidak ada di pasaran, sehingga kami mudah dalam menjualnya. Nah, tapi tidak itu aja ya, kita juga harus yang namanya uji coba angin. Dalam arti uji coba angin apa? Kalau produk, walaupun misalkan produk kalian itu baru ya, produk kalian belum ada di pasaran, tapi rasanya misalkan tidak bisa enak, tidak sesuai dengan keinginan market ya, tentu saja nanti orang pembeli biasanya pertama banyak akan booming, produk itu akan booming. Tetapi setelah itu apa? Tidak, yang namanya tidak repeat order lagi, dia tidak beli lagi karena rasanya memang tidak sesuai yang diinginkan. Jadi dalam menciptakan suatu produk seperti ini ya, suatu produk Kreong seperti ini, tentu saja harus uji coba beberapa kali, baik dari segi rasa, uji coba ini. Jadi nanti yang perlu kalian coba adalah kalian uji coba dulu sama teman-teman, misalkan kalian punya teman-teman di lingkungan sekitar ya, untuk dicoba dulu kira-kira pendapat mereka seperti apa, apakah sudah pas rasanya, apa mungkin ada yang kurang ya. Kalau misalkan nanti kurang, itu bisa diperbaiki terus, misalkan kurang asin, oh
rasanya kurang kenyang, masih keras atau yang lain. Nah, itu memang perlu diulang beberapa kali sehingga menimbulkan ya rasa-rasa yang betul-betul enak, ya betul-betul enak yang ada di pasaran. Ketika rasanya sudah enak, rasanya sudah ngangenin, oke lah kalian baru membentuk kemasan seperti ini. Saya yakin ketika rasanya sudah enak, ngangenin, kemasannya seperti ini, kita hanya butuh yang namanya satu iklan. Nanti saya akan bahas bagaimana kita menggunakan iklan target market yang pas untuk dalam penjualan keripik seperti ini. Ya, langkah-langkahnya seperti apa ya. Terus nanti bagaimana supaya kita memiliki data list yang begitu banyak ya sehingga tidak bisa yang namanya seperti di Shopee, Bukalapak. Kalau kita lihat di Shopee, di Bukalapak, kenapa kok terjadi yang namanya perang harga? Di situ kenapa? Karena di situ produk banyak sekali berkumpul di situ. Misalkan salah satu contohnya adalah misalkan tadi keripik paru, dia kumpul di situ. Oke, katakanlah ada orang yang beli 5, 10, 5, 10. Nah, tapi ketika kita tidak punya data listnya hanya lewat WA saja, tentu saja biasanya kurang cepat ya. Dalam arti nanti konsumen atau yang lain cepat hilang. Beda kalau kita nanti misalkan memiliki yang namanya setelah masuk ke Instagram, biasanya kan kita iklan dulu, kita masukkan di Facebook Ads, terus masukkan di Instagram. Setelah dimasukkan di Instagram, banyak kesalahan itu data listnya itu masuk di WA. Nah, kalau masuk di WA terus terang biasanya kalau kita tidak update status, tidak apa, biasanya hilang data itu ya. Tentu saja yang lebih penting adalah kita yang namanya punya data list seperti website. Nah, ini penting sekali ya ketika website. Ketika nanti iklan kalian sudah masuk di Instagram, ya sudah masuk di Instagram, tentu saja kita arahkan ke website kita. Jadi di website kita sekali klik di situ sudah ada yang namanya keunggulan masing-masing produk kita, ya terus manfaat produknya. Jadi di dalam satu list, ya jadi customer kita, konsumen kita itu dalam satu list ya, jadi sudah data-datanya ada berapa ya, satu list itu sudah. Jadi berbeda dengan kalau kalian berjualan di Shopee, di Bukalapak, persaingannya di situ banyak. Tentu saja kalau persaingannya banyak itu apalagi produk kalian sama, pasti banding-bandingan harga, dan otomatis ketika banding-bandingan harga pengaruhnya adalah di margin kalian, profit kalian. Tentu saja kalau persaingannya banyak, otomatis selain profitnya kecil, kadang ada orang yang bermain curang. Tentu saja seperti apa? Harganya dipaskan sampai nggak profit. Tujuannya apa? Supaya barangnya dia laku, atau misalkan juga karena stoknya dia terlalu banyak sehingga dia menjual di Shopee dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, itulah keuntungannya nanti kalau kita memiliki website sendiri. Jadi kita konsumen kita, baik reseller, baik agen itu masuk ke data list sendiri. Jadi namanya ada lingkupnya sendiri, berbeda dengan di Shopee, di Bukalapak. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana kita menjual lewat Facebook Ads, Instagram, ya nanti dimasukkan ke data website itu nanti ya. Kita harus menentukan dulu yang namanya perang harga dulu, supaya produk-produk kalian itu rasanya berbeda dengan yang lain. Nah, jadi saya tidak hanya berbicara saja, tidak hanya berteori saja, tetapi saya memang sudah menciptakan produk-produk yang sudah ada di pasaran, ya, baik di Jakarta atau di kota-kota yang lain, karena kita menggunakan yang namanya sekali lagi agen dan reseller ya, seperti ini. Dan rencana ke depan dari perusahaan Kriwak akan menciptakan 10 brand lagi dengan brand-brand yang berbeda, produk-produk yang berbeda. Nah, karena tujuannya apa? Supaya kita tidak memiliki yang namanya persaingan dan kita menentukan market, menentukan harga jual sesuai dengan keinginan kita. Nah, pesan saya adalah ketika kalian menciptakan suatu brand atau ketika kalian untuk menghindari perang harga, terapkanlah teori-teori yang seperti saya bicarakan tadi. Yang pertama, kita harus main di kemasan semenarik mungkin. Yang kedua, kalau produk kita sama, ya kita main di rasa, ya rasa-rasa varian ditambah. Yang penting kita harus menjadi yang pertama, jangan sampai kita menjadi yang kedua. Nah,
atau kita menciptakan yang namanya brand sendiri, produk sendiri, ya, sehingga kita menjadi pionir dalam produk tersebut, yang menjadi yang pertama. Nah, mungkin itu saja untuk bagaimana cara kita menghadapi perang harga supaya kita penjualan yang lebih maksimal, apalagi di pandemi seperti ini, ya, untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali, ya. Baik itu kita penjualan juga kita dibatasi jam-jamnya, jam 7, jam 8 kita harus sudah tutup, itu otomatis mempengaruhi dalam penjualan. Mau tidak mau, ya, suka tidak suka, kita harus berbeda, ya, penjualannya harus kembali ke dunia yang namanya online, dan harus belajar online, ya, supaya untuk menghindari persaingan harga. Itu saja, ya, pesan untuk pagi hari ini, ya, semoga bermanfaat, ya. Nanti kalau misalkan, ya, subscriber saya mau belajar, ya, baik itu dari kemasan yang menarik, bagaimana menciptakan brand sendiri, bagaimana untuk menghindari perang harga, bagaimana untuk menentukan BRT, bagaimana cara membuat MUI, ya, bagaimana mendaftarkan yang namanya HAKI. Jadi banyak sekali yang datanya. Tapi sebelum kalian memikir yang lebih jauh, kalian mencoba dulu. Baik dari kemasan sederhana dulu, dicoba dulu, ya. Jadi tidak perlu mikir BRT dulu yang terlalu tinggi, tidak usah perlu memikirkan yang namanya MUI dulu, tidak perlu memikirkan yang namanya HAKI dulu. Yang penting kalian mencoba dulu, ya, mencoba dulu menciptakan produk-produk sendiri, dimulai dari kemasan plastik dulu seperti apa. Yang penting kalian uji coba market dulu. Ketika produk kalian langsung, ketika produk kalian diterima masyarakat, baru menginjak yang namanya repackaging, BRT, dan yang lain-lain. Oke, itu saja pesan untuk pagi hari ini, bagaimana kita menghadapi perang harga. Dan tentu saja saat ini jualan online gila-gilaan sekali, ya, karena orang mau tidak mau yang berjualan konvensional, ya, beralih ke online semua, otomatis persaingan kita semakin ketat di dunia online. Kalau kita tidak memiliki yang namanya nilai lebih dibandingkan dengan produk-produk lain, otomatis kita akan ketinggalan. Nah, nanti saya akan pelajari satu persatu. Jika memang mau belajar di sini, bisa datang di Salatiga atau nanti bisa belajar melalui online, ya. Nanti saya akan ajari secara rumput, baik dari bagaimana kalian menciptakan produk sendiri, ya, baik bagaimana nanti repackagingnya, baik nanti pengurusan PRT, semuanya saya akan ajari dari awal. Jika kalian memang berminat untuk belajar menciptakan produk sendiri, ya. Saya berdoa, ya, semoga subscriber saya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semuanya berlimpah rezekinya. Dan saya juga berdoa semoga usahanya diberikan kelancaran yang luar biasa. Yang penting saat corona seperti ini tidak boleh menyerah, tidak boleh pantang menyerah. Pasti di situasi seperti ini kita akan belajar, akan dituntut untuk apa? Untuk berinovasi. Mau tidak mau kita belajar online, ya, dengan memasarkan produk kita. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan salam sukses.